Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, rumah, tanah, atau segala sesuatu yang merupakan hak milik legal secara syar'i. Warisan kerap kali menjadi masalah bagi anggota keluarga. Kekurangpahaman mengenai hukum waris dalam Islam atau besarnya keinginan untuk menguasai harta warisan kerap menjadi penyebab timbulnya kekisruhan dalam sebuah keluarga. Padahal cara pembagian harta warisan itu sudah diatur dalam syariat Islam. Lantas, apa hukum mengambil hak waris saudara? Bagaimana cara membagi warisan dalam Islam? Apa hukum menunda pembagian warisan? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Hukum mengambil warisan saudara. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecah masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ketidakpahaman mengenai hukum waris dalam Islam atau besarnya keinginan untuk menguasai harta warisan, inilah menjadi akar masalah pembagian harta warisan. Tidak sedikit contoh kasus di mana kakak sulung yang diserahi tanggung jawab untuk membagi warisan setelah orang tua meninggal justru menguasai seluruh harta warisan. Karena itu, jika harta warisan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka hukumnya berdosa, kecuali jika saudara kandung ikhlas untuk menyerahkan bagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim atau pengadilan, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hukum-hukum warisan itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 13-14. Kesimpulannya, hukum mengambil warisan saudara kandung adalah tidak dibolehkan dalam Islam, karena merupakan perbuatan dosa dan zolim. Adapun balasan orang zolim dalam Islam di akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam neraka. Cara membagi warisan dalam Islam. Hukum yang paling adil adalah hukum Islam yang didapatkan dalam Al-Quran, termasuk cara pembagian harta warisan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Hukum menunda pembagian warisan. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Pembagian ini wajib dilakukan oleh para ahli waris, karena warisan dalam Islam bersifat ijbani, artinya harus dilakukan. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan. Yang pertama, membayar biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, membayar utang. Utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah seperti zakat, sedangkan utang kepada manusia bisa orang atau negara seperti pajak, kredit, dan sebagainya. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Setelah ketiga ketentuan telah selesai dilaksanakan, barulah para ahli waris membagi warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagian ulama menganggap menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan keburukan, karena tidak semua ahli waris secara ekonomi mampu. Menunda pembagian warisan akan menzolimi keluarga lainnya. Akibat menunda pembagian harta warisan lainnya adalah putusnya silaturahmi,
Penundaan pembagian harta warisan bagi sebagian orang dilakukan karena memang niat jahat. Perbuatan jahat ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, siapa saja yang merampas sejengkal tanah milik orang lain, Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Hadis riwayat Muslim. Maka menunda pembagian warisan sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya. Juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, orang yang tidak amanah masuk dalam golongan orang yang munafik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bila bicara ia berdusta, bila berjanji ia ingkari, dan bila dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.